Ayo, Dek. Gede banget Mas sendok nih belakangnya. Saya baru tahu, tempatnya kecil aja. Main bridge dulu, turnamen. Bismillahirrahmanirrahim. Sore-sore ngeteh panas. Assalamualaikum Ikanas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, alumni dan mahasiswa PKN STAN, pecinta catur, apa kabar nih sore ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, walaupun di tengah pandemi. Dan jangan lupa, kita juga harus tetap rajin. Jadi walaupun catur tuh nggak bikin badan berotot, minimal jari-jari tangan kekar. Baik, untuk mengawali sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Berdoa dipersilakan. Amin. Baik, terima kasih atas atensi yang luar biasa dari abang, kakak, rekan-rekan yang sudah mau merelakan waktu dan kuotanya untuk bergabung bersama kita sore hari ini. Sama-sama kita menjadi saksi dari peresmian Ikanas STAN Chess Club 2020. Nah, ini boleh nih sambil silaturahmi, sambil sapa-sapa, saling chat di room chat, sampaikan pin nama, angkatan, sekarang tugas di mana, makanan favorit, minuman favorit, tanggal lahir, weton, terserah. Saling sapa aja ya teman-teman ya. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh. Baik, sambil berkenalan, izinkan saya juga memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nandia Risti Paluti, STA 15, yang akan memandu acara pada sore hari ini. Baik, saat ini saya bertugas di Kering Pajak, teman-teman. Jadi kalau abang, kakak di sini mungkin ada yang tugasnya audit laporan keuangan, ada yang menyusun peraturan, menyusun anggaran negara, pokoknya yang berat-berat. Nah, saya ini tugasnya bagian angkat-angkat telepon aja. Menyenangkan gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi sore hari ini nanti acaranya kita akan ada dan Ketua Umum Ikanas, dan juga akan ada pelantikan pengurus dan juga launching logo, dan tentunya acara yang rekan-rekan di sini tunggu akan ada coaching klinik dari Bapak Grandmaster Utup Adianto, yang sayang sekali nih kalau sampai tidak disimak. Dan juga jangan lupa nanti malam akan kita lanjut dengan turnamen online. Nah, ini siapa tahu nih setelah sore coaching klinik, nanti malam turnamen online langsung menang semua. Ya. Langsung saja untuk acara yang pertama, sambutan oleh Ketua Departemen Keagamaan, Budaya, dan Olahraga kepada Bang Mauris Meta, dipersilakan. Oke, terima kasih Nanda ya. Abang, kakak, yang saya hormati, Bang Helmi Yahya, Ketua Umum Ikanas, yang saya banggakan, kita banggakan semua, Pak Grandmaster Utut Adianto, legenda catur Indonesia, Grandmaster dengan rating tertinggi ya, teman-teman semua pasti sudah mengikuti dari dulu. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu di dalam forum pertama kalinya untuk Ikanas STAN Chess Club, maka hari ini kita akan melaunching. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama Bang Helmi, Pak Utut, kami laporkan bahwa Departemen Keagamaan, Budaya, dan Olahraga sebagai salah satu departemen di Ikanas STAN memang bertugas untuk memberikan atau menyediakan wadah buat teman-teman dalam bidang olahraga, khususnya hari ini kita sama-sama mengikuti launching Ikanas STAN Chess Club. Saat ini kami laporkan bahwa anggota sudah lebih dari 185 orang
walaupun kita baru buka kurang lebih 1 minggu, tapi sudah lebih dari 180 anggota IKANAS yang mendaftar. Itu baru yang alumni. Kami juga menyiapkan, teman-teman ISTC ini menyiapkan kader-kader adik-adik mahasiswa yang saat ini masih di STAN, yang juga hobi catur juga. Kami laporkan juga bahwa untuk kepengurusan ini sudah teman-teman bentuk, nanti mungkin izin Bang Ketua Umum untuk melaunching IKANAS STAN Chess Club, sekaligus melantiklah atau memberikan mandat untuk teman-teman pengurus IKANAS STAN Chess Club untuk bekerja. Harapannya bisa lahir atlet-atlet nih untuk Indonesia, siapa tahu bisa mengikuti jejaknya Bapak Grandmaster Utut, menjadi legenda catur di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kesediaan Bang Helmi untuk melaunching. Kami ucapkan terima kasih luar biasa perhatian dari PB Percasi, Bapak Grandmaster Utut sebagai Ketua Umum PB Percasi, bahkan langsung hadir dan berkenan memberikan coaching klinik arahan buat teman-teman di IKANAS STAN Chess Club. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini berjalan lancar dan teman-teman penggiat catur di IKANAS STAN menjadi titik awal milestone buat kita semua supaya olahraga catur semakin dikenal baik di IKANAS STAN maupun di Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Selamat sore. Saat ini rekan-rekan sudah bergabung bersama kita Ketua Umum IKANAS, yang tentunya rekan-rekan semua sudah kenal ya. Ada Bang Helmi Yahya. Apa kabar Bang Helmi? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, Nindya. Baik, mari langsung saja kita dengarkan sambutan sekaligus pelantikan pengurus ISCC dari Ketua Umum IKANAS kepada Bang Helmi Yahya, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya sore ini sangat luar biasa, senang, apalagi hadir di tengah kita seorang legend, saya pikir dalam dunia olahraga Indonesia, mengharumkan nama bangsa Indonesia ke mata dunia. Saya tadi ngobrol, ternyata di dunia itu, di Indonesia itu pernah lahir 7 Grandmaster ya. Saya ingat yang pertama itu GM Herman Suradireja, kemudian yang kedua Ardiansa, dan beliau ini yang ketiga Mas Utut Adianto adalah yang ketiga, betul ya Mas? Ya, jadi beliau sudah hadir selaku Ketua Umum PB Percasi. Beliau juga adalah salah satu pimpinan di Komisi 1 DPR RI yang waktu saya menjadi Dirut TVRI sangat banyak membantu saya. Dan Mas Utut ini juga punya kedekatan dengan STAN. Karena ini 83 Mas Utut ya, almarhum sekarang. Jadi beliau sangat memberikan perhatian kepada STAN dan terutama kepada atlet-atlet caturnya. Yang saya hormati juga Abang Maurits Meta selaku Kepala Bidang Keagamaan, Budaya, dan Olahraga ya, IKANAS STAN. Para pengurus IKANAS STAN Chess Club yang sebentar lagi akan kita resmikan. Boleh saya baca pengurusnya sekarang? Ya, jadi terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi pembina pengurus IKANAS STAN Chess Club. Ketuanya adalah Alex Zulkarnain, STA 2000, kemudian Wakil Ketua Haryo Murti Tri, STA 2010, Sekretarisnya adalah Talita A, STA 2014, Bendaharanya Rudi Andika, STA 2007, kemudian Bidang Organisasi Pelatihan dan Bimbingan Prestasi, Rosita Latif, STA 98, kemudian Bidang Kerjasama dan Humas, Dimas Pratama, STA 2001. Dan sangat menggembirakan saat ini, baru seminggu dibuka, sudah beranggotakan 185 orang, Mas Utut. Jadi kita berharap betul kegiatan ini tidak saja merupakan penyaluran hobi, tapi kita juga berharap akan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi, baik regional, nasional, apalagi kalau bisa internasional, karena tidak ada yang tidak mungkin. Dan dalam situasi distancing saat ini, saya pikir cabang olahraga yang sangat mungkin dilakukan online, karena sekarang
serba online adalah catur ya maksudnya, sangat mungkin. Sepak bola sulit dilakukan online ya, voli apalagi, tapi catur dari dulu pun saya pikir bisa kita lakukan online. Saya masih ingat game kita main catur melawan komputer dan sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Utut kadernya, terima kasih para pengurus yang sudah bersedia untuk mendapatkan amanah. Besar harapan saya agar prestasi teman-teman di alumni dan juga ke mahasiswa yang saya percaya akan juga sangat banyak. Karena STAN itu kan perguruan tinggi yang sangat banyak melakukan hitung-hitungan ya sesuai dengan bidang pelajaran kita dan juga sangat berkaitan erat. Kalau kita lihat juga permain catur adalah penuh dengan perhitungan. Baik, saya ini meresmikan sekarang. Selamat datang juga ini Wakil Ketua Ikanas, Irwanda Wisnuwardana. Ya, ada Mas Utut. Mas Wisnu main catur juga? Sayang sekali ya. Oh, tapi main catur cuma nggak jurnas. Oke, orang Medan kalau nggak bisa main catur bahayanya itu. Ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pengurus Ikanas STAN Chess Club yang diketuai oleh Alex Zulkarnain dan Wakil Ketua Haryo Murti Tri, ya saya nyatakan dibuka. Ya, kita berharap bahwa sekali lagi harapan kita agar Ikanas STAN Chess Club bisa berlangsung terus ya. Malam ini akan ada turnamen, ya selamat berturnamen. Nanti juaranya lawan saya ya. Kalau menang lawan saya nanti ada hadiah. Pasti menang lah. Ya, itu saja sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Helmi Yahya atas sambutan dan pelantikannya. Dan juga teman-teman sekarang sudah tahu ya. Oke, jadi kalau nanti abang, kakak, rekan-rekan di jalan, di SPBU, di terminal-terminal, ketemu logo kayak gitu, nggak bingung lagi gitu. Itu logo ISCC. Nah, programnya nggak kalah keren. Langsung saja kita dengarkan pemaparan program kerja dari Ketua ISCC yang baru saja dilantik, KKY Naksir Yanglek. Silakan Bang Alex. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan selalu terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Helmi Yahya selaku Ketua Ikanas STAN, yang terhormat Bapak Grandmaster Utut Adianto selaku Ketua Umum PB Percasi, yang terhormat Bapak Maurid selaku Departemen Kebudayaan dan Olahraga Ikanas STAN, serta para pengurus ISCC dan anggota ISCC yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Helmi Yahya dan jajaran pengurus Ikanas STAN yang telah meresmikan cabang olahraga catur pada Departemen Olahraga Ikanas STAN. Dengan diresmikannya Ikanas Chess Club ini, tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni STAN dan menjadi suatu wadah komunitas para hobi catur antar alumni STAN, serta dapat mewujudkan mimpi-mimpi kami yang bisa bersaing di dunia nasional percaturan maupun internasional. Dan selanjutnya juga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Utut Adianto
atas kehadirannya pada launching ISCC hari ini, menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri buat ISCC. Salah satu rencana program rencanakan melakukan kegiatan bimbingan pelatihan, yaitu coaching klinik dari profesional sehingga dapat diikuti oleh seluruh anggota ISCC. Mohon izin arahan dari Bapak Utut mungkin bisa memberikan masukan terkait dengan pelatih. Terakhir, kami sebagai pengurus mendapat amanah dari mohon dukungan dan yang penuh untuk rencana kegiatan ISCC ke depannya. Karena tanpa dukungan teman-teman semua tidak akan berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan tidak ada kendala dan dapat mewujudkan apa yang kita cita-citakan dan kita raih untuk kedepannya. Semoga ISCC menjadi klub catur yang hebat dan tangguh, serta dapat bersaing dengan klub-klub catur lainnya, baik nasional maupun internasional. Terima kasih. Akhir kata saya sampaikan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Alex atas sambutannya. Dan ini sebagai suatu langkah konkret nih untuk memajukan catur dari ISCC. Ini sudah hadir bersama kita ada Bapak Grandmaster Utut Adianto. Selamat sore Bapak. Baik, apa kabar Pak? Baik. Baik, jadi Abang rekam semuanya. Bapak Grandmaster Utut Adianto ini saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PB Percasi, dan beliau juga sudah meraih gelar Grandmaster saat masih berusia 21 tahun. 21 tahun itu saya masih di klub CPNS, beliau sudah Grandmaster. Beliau ini juga sangat terkenal. Rasanya semua teman-teman pecatur di sini sudah mengetahui beliau. Kalau saya sendiri kenal beliau itu sejak SD, cuman sayangnya beliau nggak kenal saya. Ya, langsung saja. Nanti selama coaching, apabila abang kakak mau tanya-tanya ke beliau, bisa langsung chat di chatroom. Nanti akan ditanyakan. Pertanyaannya bebas, tidak harus seputar dengan materi yang disampaikan. Seperti itu ya. Baik, silakan disimak. Kita akan menebarkan ilmu percaturan duniawi langsung dari ahlinya kepada Bapak Grandmaster Utut Adianto. Dipersilakan untuk memberikan sambutan dan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat saya hormati Ketua Ikatan Alumni STAN, Pak Helmi Yahya. Di sini hadir juga Mas Maurits, Ketua Klub Catur Alex. Di sini hadir juga para pecatur, ada Pak Faisal, ada Pak Rosita Latif, dan teman-teman yang pernah ikut Junior E di Tarakan tahun 2005, Pak siapa namanya? Pak Aryo, juga Nadia. Ibu Bapak, bahwa hari ini saya sangat gembira bahwa STAN membentuk klub catur secara formal. Kalau yang sampai di Jurang Mangu. Memang ini langkah maju. Tadi harapan Ketua Alex menginginkan kalau bisa berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Sebelum berkiprah di nasional dan internasional, langkah pertama Pak Alex ikut kejuaraan catur bergu Jakarta dulu. Di situ ada reguler, kan ada kelas cadangan, baru kelas utama. Saya yakin nggak usah nyabut pemain dari mana-mana. Dari sini sendiri juga, nanti biar dikoordinir, di sini juga hadir, tadi saya lupa menyebut, Mas Wisnu Wardana. Ibu Bapak, sekali lagi bahwa catur adalah olahraga yang paling memungkinkan kita berprestasi di tingkat internasional. Itu sebabnya saya mau jadi Ketua Umum PB. Tetapi lapangannya tidak semudah itu. Bahwa orang kita ini pada umumnya bukan petarung hebat.
Jadi itu kendala utamanya. Saya setuju dengan Mohtar Lubis, kenapa dulu revolusi mental, bahwa kita ini rata-rata nggak pekerja keras. Kalau dikerjasi tugas nggak amanah, percaya tahayul, terus berpikirnya ngaco. Tetapi kelebihan kita rata-rata diberi kemampuan Tuhan, jiwa seni yang luar biasa. Pemahat-pemahat di Bali, pemain-pemain gitar, banyak sekali yang nggak pernah belajar, tapi hasilnya baik. Nah, kembali ke catur, untuk mengembangkan olahraga ini saya rasa teman-teman tidak perlu biaya yang terlalu mahal, tetapi adalah komitmen continuity-nya. Biasanya sebulan pertama rame, 2 bulan kedua rame, 3 bulan tinggal 3 orang. Nah, ini problem utama, itu pun pengurus semua. Nah, sekarang apa yang bisa membuat mereka itu adalah kejuaraan catur yang reguler. Nah, di masa pandemi bisa lebih kayak web, tetapi kalau tidak pandemi tentu bisa yang sifatnya umum. Nah, sekarang tadi teman-teman saya nggak tahu diberi waktu berapa, tapi kalau coaching klinik mungkin 5 ke 7 menit akan cukup. Apa yang paling penting yang dipelajari untuk teman-teman katakanlah punya anak kecil yang belum ngerti catur? Gitu. Karena masa depan Cita Latif akan mendorong untuk anaknya jadi hebat. Tidak juga kepada Alex gitu. Jadi anak-anak ini dididik. Yang paling pertama tentu dikenalkan supaya mereka senang. Nah, itu dibuat lingkungannya, mulai papan caturnya diajak, sering dibawa ke environment catur. Nah, kalau sudah mulai kenal, tahapan berikutnya apa? Ada yang suka udah langsung ngajarin pertahanan Sisilia ini wrong. Langsung ngajarin gambit menteri, gambit raja, this is wrong. Yang paling benar adalah ngajarin babak akhir. Understanding mengenai babak akhir. Nilai buah. Nah, kalau saya nggak begitu pinter komputer karena saya udah 55, kalau Pak Helmi Yahya mungkin 58 apa 57, apa 56, generasi yang sebenarnya nggak terlalu hebat dengan teknologi dan komputer. Kalau komputer buat saya lebih untuk database. Jadi kalau yang paling penting itu misalnya bagaimana mematikan Raja Lawan yang paling sederhana. Nah, ini contohnya, saya nggak ngerti kalau bisa disebut. Raja Lawan yang penting. Nah, gini. Misalnya gini. Dari yang paling sederhana, menteri lawan raja. Nah, ini dia mati, menteri dengan raja, hanya mati dia di baris ke-8, seperti ini. Raja E6, Raja E8, dia bisa menteri C8, menteri B8, misalkan dari baris ke-8 atau di E7. Misalnya begini. Nah, agak turun lagi kalau udah benteng. Gak bisa dia jadi begini. Teknik misalnya seperti ini. Kalau putih jalan Raja E5, dia akan menjawab Raja F7 juga gerak-gerak. Nah, dia butuh tempo dulu. Nah, ini benteng-benteng. Ini namanya tempo. Kalau dia jalan Raja F7, Raja E5, Raja E7, Raja E5, Raja H7, Raja G5, Raja G7, skak. Raja F8, Raja F6, Raja E8, benteng H7. Nah, ini namanya tempo. Raja D8, Raja E8, Raja C8, Raja D9, Raja arahan. Jadi ada tekniknya seperti itu. Tingkat kesulitan berikutnya mematkan dengan gajah 2. Nah, dengan gajah 2. Nah, kalau dengan gajah 2 ini udah mulai agak rumit lagi. Nah, ini dia hanya mati di sudut. Bisa di A8, H8, A1, H1. Jadi ibu bapak, adik-adik, teman-teman, salah satu yang penting adalah notasi. Notasi ini kan di sini ada A sampai H, 1 sampai 8. Notasi inilah yang bisa mencatat langkah-langkah kita. Orang kaya saya masih ingat partai saya di tahun 94 misalnya. Itu udah 26 tahun.
Otomatis saya juga ingat pacar saya tahun 94 siapa. Jadi ibu bapak seperti ini sekarang dia hanya mati di sana. Nah, Raja C8 kita goyang. Nah, dia mau ke sana sekarang. Raja C8. Baru kita jalan lagi. Nah, kalau Raja D7, remis. Kita Raja C6. Ska. Dia sini. Baru kita butuh yang namanya selalu ada namanya tempo. Ini kita buat tempo Raja C5. Raja A8, Raja B6, Raja B8, Raja D6 Ska. Selalu matinya di A8, H8, A1, A1 di sudut. Nah, mulai sulit kalau gajah dan kuda. Nah, kalau gajah dan kuda gimana? Dia hanya bisa mati di sudut yang satu warna dengan gajah. Nah, ini contoh sederhana. Ini saya kasih 4 patokan yang paling dasar. Nanti kalau mau belajar tentu ada sekolahnya, juga tentu ada level-level pertandingannya. Kalau seperti ini dia harus mati di H8. Nah, sekarang gimana caranya giring? Harus kita goyang dia ke sana. Kita mulai gajah C5, Raja B8. Sini. Dia akan bertahan terus di kotak putih. Tapi dicongkel, Pak. Nah, nggak bisa ke putih lagi. Raja C8 tarik nih tempo. Dia ke sini. Kita ke sini. Maaf, tadi waktu begini kita jawab ini. Nah, nggak bisa lagi dia ke sana. Kita mau arahin ke sudutkan. Sudah D5. Raja C8, sudah itu skak, Raja D8, Raja ini, Raja E8, Raja E6, Raja D8 skak. Raja E8, sudah F5, Raja F8, itu tempo. Raja F8, Raja B4 skak, Raja G8, sudah F5, Raja H8, tempo, Raja D6. Raja G8, skak. Oh, jadi temponya yang artinya ada patokan-patokan yang sifatnya baku. Ini yang baru pelajaran dasar, tetapi nanti yang paling sulit itu adalah evaluasi posisi. Evaluasi posisi yang paling sederhana, buahnya banyak mana. Tetapi tidak, itu sangat bergantung. Mungkin kalau di politik evaluasi posisi sangat penting. Posisi kan ada yang dinamis, ada yang statis. Jadi Ibu Bapak, sekali lagi ini yang saya berikan hanya untuk memotivasi. Dan buat teman-teman adalah konsep oposisi. partai aja. Posisi itu konsepnya 1 lawan 1, Pak. Kalau 1 sama 8 itu bukan oposisi, itu dissenting opinion. Jadi kalau seperti ini oposisi. Kalau putih jalannya keliru, remis dia. Tetapi kalau putih jalan benar, menang dia. Nah, ini jawabnya adalah orang biasanya kalau menang gini kan anaknya mau di sekolahin nih. Langsung dorong aja. This is wrong. Ketika E5, Raja F7, putih kena oposisi. Raja E, oposisi. Dia terpaksa skak ke sini, remis. Tapi tadi waktu posisi begini, kalau hitam jalan ini ada 3 langkah, E8, F8, D8, yang benar hanya ke E8. Kalau ke F8 kalah, kena oposisi. Jadi, artinya memang Ibu Bapak, di catur itu faktor mujur itu kecil sekali. Jadi kemenangan itu berpihak kepada orang yang pemahaman ilmunya lebih dalam dan hitungan pada varian tertentu yang lebih panjang. Tetapi ini jangan dianggap sulit. Ntar kalau dianggap sulit nanti malah pada mabok. Pak Faisal juga dulu nggak ngitung-ngitung ini, pokoknya main bisa juga dia main.
semua akan enjoy. Satu yang nilai dasar dari catur yang diajarkan kepada kita adalah satu, lie doesn't exist. Jadi rata-rata pecatur tidak ada yang pembohong. Bohong kalau lagi main cewek aja. Jadi artinya dia kalau bohong nggak laku Pak di sini. Karena kita sama-sama tahu langkah kita ini, langkah dia ini. Kenapa ada percaturan politik? Pemahamannya kita melangkah yang terbaik, pihak lawan juga ngitung langkah yang terbaik. Jangan kita ngitung baik, lawan nggak baik. Itu semua dihitung sama-sama baik. Itulah disebut percaturan politik. Sekali lagi, saya menyambut gembira dengan adanya klub catur di Ikatan STAN, dan saya sendiri adalah kakak saya dulu almarhum, Uut Arinto, kerja di BPKB juga lulusan STAN tahun, dia angkatan 83, dia jadi akuntan. Kalau dulu masih prosesnya ajun dulu, terus kuliah kerja di Ambon, dapat istri orang Ambon, terus akuntan, sekolah di Liverpool. Jadi negara benar-benar berpihak pada hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan Ibu Sri Mulyani nanti juga bisa membantu teman-teman, kalau bisa juga punya klub, karena banyak yang di Kementerian Keuangan, kita bisa juga akan coba, kalau yang begini-begini kan nggak membuat negara jadi bangkrut, gini-gini membuat negara jadi orang-orang, murid-murid di sekolah catur Utut Adianto itu tidak semua jadi Grandmaster. Dari sekitar 12 ribuan orang yang pernah belajar dan lulus, 2 jadi Grandmaster pria, 2 jadi Grandmaster wanita, 6 jadi Master Internasional pria, 4 jadi Master Internasional wanita. Tetapi yang tidak jadi Grandmaster malah kaya-kaya, Pak. Karena terus biasanya jago bikin sistem. Ada juga yang jadi maling, ada yang dipenjara. Hidup, perjalanan hidup kayak sera-sera, no eyes can see. Jadi kita hanya belajar kalau orang kayak saya ini udah nggak cari surga neraka, saya cuma cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dari saya. Mudah-mudahan langkah kecil, tetapi saya menganggapnya ini langkah besar. Selaku Ketua Umum PB Percasi, saya sangat menyambut gembira. Kalau perlu coaching klinik Pak Alex dan Pak Maurits serta Pak Rosita, saya bisa datengin para pecatur secara reguler, biar jadi tanggung jawab PB Percasi aja, ongkosnya, biar dari saya nanti. Yang penting teman-teman terus bergulir, bikin piala. Nanti kalau memang perlu dari Menteri Keuangan, saya akan minta tolong ke Ibu Sri Mulyani. Itu saja dari saya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menjalankan, mendirikan mudah, tetapi membuat hidup dan long lasting. Itu persoalan. Long lasting biasanya Durex, tetapi ini pemahamannya long living. Jadi sekali lagi supaya jalan terus, generasi itu generasi, nanti ada Nadia, saya tadi 2015, generasi 2025, semuanya hidup. Dan saya yakin one day ada Grandmaster dari STAN. Karena STAN isinya para pemikir, dan STAN datang dari orang kebanyakan yang nggak punya. Orang nggak punya hidupnya pasti tertib. Karena kalau nggak tertib, bahaya nggak makan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bapak Grandmaster Utut Adianto atas. Nanti kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh, bergabunglah di Sekolah Catur Utut Adianto, begitu ya Pak. Baik, selanjutnya adalah penyerahan cindramata dari Bang Helmi Yahya kepada Bapak Grandmaster Utut Adianto, dipersilakan. Terima kasih ya. Ayo.
Baik, itu tadi penyerahan cenderamata dari Bang Helmi Yahya selaku Ketua Umum IKANAS kepada Bapak Grandmaster Utut Adianto. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bang. Langsung saja, di sini sudah banyak Bapak Utut yang bertanya. Kita mulai dari nih, ada pertanyaan dari Bang Rian, FEB UI. Waduh, ini alumni STAN bukan ya? Pertanyaan dari Bang Rian ini adalah, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan menang, tapi ternyata malah nanti kalah. Itu ada tips and triknya nggak nih dari Bapak Utut? Pak Rian, bagaimana mempertahankan posisi yang sudah menang, bisa lagi bagaimana sih posisi menang bisa tiba-tiba menjadi kalah? Tentu kalau tingkatan kita sudah makin tinggi, itu tidak terjadi. Biasanya kalau udah menang, ya menang. Itu teknik penyelesaiannya sudah sempurna dia. Nah, kalau posisi menang tiba-tiba atau kudanya gratis. Nah, ini yang perlu ditingkatkan waktu latihannya. Latihannya itu adalah ada tekniknya di shuffle, ini posisi-posisi ini mana yang dipegang, mana yang harus dijalankan. Jadi yang disampaikan Pak Rian itu bisa saya jawab, ketika kita menang, posisinya unggul, sebaiknya tidak membuat komplikasi makin liar, tidak membuat pertempuran-pertempuran yang tidak perlu. Sebaliknya, kalau ketika kita dalam tertinggal baik posisi maupun materi, itu kita harus bisa menciptakan kemungkinan-kemungkinan ya, terjadinya posisi yang potensi untuk liar. Itu Mbak Nadia. Baik, makasih. Ada yang lain nggak? Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak Utut ya. Jadi intinya jangan sampai silap kalau udah menang. Intinya selama pertandingan belum selesai, itu berarti belum bisa dinyatakan menang, begitu ya Bang? Betul. Baik, untuk selanjutnya ini untuk pertanyaannya. Kalau untuk pertanyaan teknis, mohon maaf kita skip ya. Cari di YouTube, karena nanti cukup memakan waktu. Baik. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Den 7, dari STA 9. Pak, kenapa catur itu namanya catur, padahal yang main 2 orang? Kok namanya bukan duitur, begitu Pak? Nah, kalau catur, kalau yang kita yakini nama aslinya Caturangga dari India. Ini dimainkan di abad 6 Masehi, tetapi kita nggak punya catatan yang bisa kita bakukan apakah catur dari dulunya udah seperti ini regulasinya. Jadi ini memang mulai dipertandingkan secara internasional di abad ke-19. Kita mulai punya juara dunia di 1895, itu namanya Wilhelm Steinitz. Kemudian Jose Raul Capablanca, Emanuel Lasker, dan seterusnya. Sekarang juara dunianya dari Norwegia namanya Magnus Carlsen. Di pertengahan abad lampau, abad ke-20 itu dari tahun 40 sampai 90 itu selalu juaranya dari Soviet Uni. Mulai dari Karpov, Kasparov, Korchnoi, kemudian Boris Spassky, Tigran Petrosyan. Jadi itulah negara catur dengan kultur catur di backup penuh oleh negara. Tetapi sekali lagi saya tidak mendukung sistem negara itu, tetapi konsep pembelajaran, konsep penciptaan pemain, konsep penggodokan pemain Soviet Uni adalah yang terbaik yang pernah ada di dunia. Itu sebabnya dia mencetak pecatur itu sistematis dan konsep regenerasinya luar biasa jalan. Kita bisa tahu setelah Karpov tahun 75 ada Kasparov. Di antara generasi Kasparov ada Yusupov, ada Valery Salov, ada Alexander Kalifman.
Jadi kayak memproduksi, mencetak pemainnya itu jalan benar. Nah setelah Soviet bangkrut, Soviet menjadi 15 negara, Rusia backup keuangannya tidak sekuat dahulu. Itu sebabnya sekarang juara dunianya malah dari Norwegia, Magnus Carlsen, di mana sebenarnya catur tidak olahraga yang favorit. Di sana hoki es yang favorit. Saya sendiri pernah tanding di Norwegia, di kota kecil namanya di Gausdal. Gausdal itu di pegunungan, tempat orang main ski. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ini olahraga individual, di mana ada orang yang memang hebat, punya talenta, willing to work very hard, itu punya potensi untuk jadi world champion. Jadi pertanyaan tadi yang kenapa catur tidak di tour, jawabannya agak panjang, tetapi sekali lagi catur diyakini datang dari India dengan nama asli Caturangga. Kalau dahulu yang main catur raja-raja diselingi wine dan para permaisuri yang cantik, kalau sekarang pemain catur banyakkan orang di kaki lima di pinggir jalan. Dulu pemain bola bajak laut, sekarang pemain bola kaya raya. Mungkin ini perjalanan hidup. Ya, monggo Mbak Nandia. Mantap penjelasan sejarahnya. Baik, jadi itu tadi ya jawabannya kenapa namanya catur bukan Bitur. Jadi dari Caturangga begitu. Nah ini ada pertanyaan dari Bang Dimas. Kenapa nih Pak kita kalau bermain catur tuh harus dimulai dari ending terlebih dahulu? Jadi ini pertanyaan yang serius. Kenapa kita belajarnya ending dahulu? Kalau nanti Dikau ketemu pecatur kuat, Dikau nggak mungkin menang menteri, menang benteng, menang gajah. Jadi Dikau akan menang bidak. Nah, konsep oposisi tadi itulah yang dasar utamanya. Nah, ini saya kembali ke papan catur lagi. Nah, seperti ini. Putih Raja E1, E2, hitam Raja E8. Kalau putih jalan, putih menang. Kalau hitam jalan, remis. Kok Pak Utut bisa ngomong gitu? Ini baku, Pak. Nah, ini kalau putih jalan, jawabnya Raja D2, Raja D7, Raja D3, Raja E6, Raja D6, Raja D4, Raja E6, Raja E4, Raja D7, Raja F5, Raja E7, Raja E5, Raja F7, Raja D6, Raja E8, E4, Raja D8, E5, Raja E8, Raja E6. Kembali ke konsep oposisi tadi, putih menang, Raja D8, Raja F7. Kalau dia Raja F8, Raja D7. Raja F7, E6, Raja D8. Jadi menteri. Nah sebaliknya, kalau hitam jalan, remis dia. 2. Raja D6, Raja D3. Nah ini posisi seperti ini, hitam punya pilihan Raja di C7, D7, E7, C6, E6, C5, D5, E5, hanya satu yang benar jawaban. Jawabannya Raja ke D5. Jadi, apakah catur ada faktor mujur? Kecil sekali. He really understood the situation. Gitu. Jawabannya Raja D5. Selain jawaban ini ke laut. Ke lautan teduh. Ke sini kalah. Kalah. Hanya ke sini. Ini yang disebut oposisi. Kak, ya sudah, remis. Nah. Tapi ini harus benar. Kalau ini ke sini, kalah lagi. Ini harus benar, harus ke sini. Kalau ke sini, kalah lagi, kena oposisi. Jadi di catur itu konsepnya benar ketemu benar semua. Benar 5 langkah sekali salah, jadi kalah. Jadi ini kayak di keuangan, saudara-saudara memeriksa akuntansi, semuanya udah ketahuan di mana malingnya, di mana diumpetinnya. Nah ini nggak bisa lari dia. Jadi sekali lagi bahwa konsep kenapa harus babak akhir dulu? Karena nggak mungkin langsung menang menteri, gajah benteng, matiin gitu. Nah kalau memang yang lain ini sudah bisa, udah mantep, ini pelajaran dasar sekali. Nanti ada seperti ini. Nah, ini problemnya saya nggak begitu pintar.
Ini yang disebut oposisi jarak jauh. Hitam jalan, hanya satu yang benar. Ada petak G7, H7, F7, hanya jawabnya Raja H6. Pak Utut bilang hanya H6. Kenapa nggak G7 kalah dia? Raja E7, Raja G6 didorong Raja E8. Dia begini, nggak dimakan, baru ke sini lagi. Pukul-pukul, begini, baru dimakan. Itu sebabnya langkah semuanya harus presisi. Ini yang disebut oposisi jarak jauh Raja H6. Raja E6, Raja G6. Raja D7 ini ada 4 kotak, yang benar 1 Raja H7. Selain itu kalah. Nanti aja dicoba, karena tanpa dicoba ya sulit. Jadi sekali lagi seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, kenapa harus dari endgame? Kalau endgame sudah dikuasai, baru babak pembukaan. Barulah kita belajar Sisilia, apa itu konsepnya, Perancis apa konsepnya, dan seterusnya. Panjang nih Mbak Radia, karena pertanyaannya teknis ya. Ending terlebih dahulu. Banyak buah, ternyata nanti di ending kita tidak bisa mematikan. Kan sama aja. Ini mohon maaf Bapak Utut, masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya? Oh baik. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Triangga. Ini salah satu atlet DJP juga ini Pak. Lebih baik kita gunakan satu opening, tapi benar-benar mendalam, begitu, atau kita menguasai beberapa variasi opening? Siapa yang namanya? Mas Priangga. Mas Priangga. Ada pertanyaan dari Mas Priangga. Mana yang lebih baik menguasai banyak opening atau hanya satu opening? Idealnya paling nggak menguasai 3 opening. Tetapi itu nggak mudah. Memahirkan diri satu opening atau satu pertahanan. Opening kalau kita putih, misalnya kita spesialisasinya E2, E4, itu aja butuh waktu lama. Karena kita bukan orang yang diberi kemampuan Tuhan genial. Tetapi ada orang yang genial seperti Kasparov, Karpov, Magnus Carlsen bisa menguasai itu dalam waktu cepat. Idealnya makin banyak makin baik, tetapi setidaknya punya 2 lah. Jadi kalau putih E2, E4 dan D2, D4, kalau hitam misalnya entah Spanyol, entah Karokan, entah Sisilia. Mana yang paling perlu dimahirkan? Sering ada yang bilang, Pak, pertahanan paling baik Karokan. Pak, pertahanan paling baik Sisilia, itu wrong. Itu wrong. Tidak ada satupun pertahanan atau pembukaan yang memberi nilai lebih. Kalau enggak, semua orang akan main itu saja. Yang benar adalah kemahiran seseorang mengendalikan dengan pertahanan atau pembukaan itu. Jadi sekali lagi, di catur juga butuh bakat. Kenapa butuh bakat? Kerja keras hanya mengantar kita sampai gelar master nasional. Kerja keras dan riset mengantar kita jadi master internasional. Kerja keras, riset, dan bakat besar mengantar kita jadi grandmaster. Itu kira-kira begitu. Baik, jadi tadi dari Mbak Utut menyampaikan bahwa tidak ada ya yang namanya opening yang paling baik tuh yang mana tuh nggak ada begitu. Jadi memang pembukaan yang paling baik adalah pembukaan yang kita kuasai, seperti itu ya Pak. Baik, ke pertanyaan berikutnya, ini ada dari Bang Maldin BPK. Izin bertanya Pak Utut, bagaimana pola latihan yang Bapak lakukan hingga Bapak bisa meraih gelar Grandmaster seperti itu? Maldin dari BPK. BPK kantornya depan kantor saya sekarang. Itu kumpulan orang pintar itu. Apa aja bisa dicongkel. Nah sekarang bagaimana latihan yang paling baik? Tentu kalau buat teman-teman stan ini kan bisanya setelah kerja. Setelah kerja juga udah capek. Kalau banyak duit, nonton bioskop, teman-teman. Kalau lagi nggak banyak duit, palanya puyeng. Nah, ini kan problem lapangan. Jadi, kalau bisa latihan seminggu sekali dengan durasi 1,5 ke 3 jam, itu udah dahsyat. Apalagi ditemani pelatih. Dan sekali lagi, apalagi ditemani pelatih.
Kalau orang kayak saya dulu, udahlah, ini sulit untuk ditiru. Bukannya saya narsis. Kalau dahulu saya bangun jam 8, bisa selesai jam 12 malam. Cuman makan, sama mandi aja. Apakah ini bisa dijadikan model? Tidak. Karena dulu itu udah ada di... Jadi kan ukurannya mulai-mulai senang dulu, habis senang hobi, habis hobi itu kemudian passion. Nah, kalau udah sampai passion nih, master nasional cepat nih. Rosita kan udah master nasional ya? Belum. Normalnya sebenarnya dia bisa cepat jadi master nasional. Kalau udah passion, master nasional cepat. Nah, kalau lebih dari itu perlu namanya devotion. Devotion tuh hidupnya hanya untuk itu. Itu yang sulit, Pak. Siapa namanya tadi? Kawan kita dari BPK. Itu yang sulit. Karena apa? Tantangan hidup ketika kita memasuki usia tua kan, kita dihadapkan memilih pilihan hidup memenuhi kebutuhan ekonomi, atau kita main catur yang nggak jelas ini. Kumpulannya nggak jelas, hadiahnya kecil. Nah, kalau saya kebenaran sempat di kelas dunia di atasnya. Udah termasuk krem de la krem, jadi hadiahnya dulu datang aja Nandia saya pernah dibayar 10.000 US. Mungkin kamu sekarang udah sering terima segitu. Kalau dulu mungkin belum pernah ngeliat. Itu tahun 89 saya udah dibayar seperti itu main di Ceko. Nah, yang problem itu sampai ke situnya. Kalau udah di atas, hidup it's okay. Kita tidur di Hotel Hilton, Hyatt, Waldorf, Astoria itu udah pekerjaan enteng. Tetapi sampai ke situnya itu yang sulit. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, tidak ada kemajuan yang tanpa step. Sekali lagi, kalau saya mengharapkan dari klub ini menjadi motor bagi anak-anaknya. Kalau buat teman-teman buat hobi, sulit misalnya dari seorang Alex yang pernah ikut ke Jurnas atau Aryo yang pernah ikut ke Jurnas kelompok E di Tarakan tahun 2005, tiba-tiba jadi Grandmaster. Karena ini, tetapi anaknya mereka dengan di backup finansial yang kuat. Kalau saya dulu dari orang miskin itu makannya aja pakai rempeyek Nandia. Nasi rempeyek. Kalau kamu pasti muntah sekarang. Tapi karena miskin. Nah, kalau sekarang saya putih ya karena lama di Eropa. Jadi lagi-lagi nggak bisa kita pastikan ini harus dihajarin 3 jam. Itu sesuai perjalanan. Jelek. Kalau udah dari dia hobi nanti passion, hajar nih. Kalau udah passion kita hajar, dia tahan, nanti dia devoted, itu dia yang jadi. Itu sebabnya dari sekitar 12.000 murid itu hanya 2 yang jadi Grandmaster, sekitar 20 orang lah yang cari makan dari main catur. Selebihnya ilmu catur tidak akan pernah sia-sia. Dia ngajarin soal membangun sistem, dia ngajarin diri sendiri untuk tidak menyalahkan orang lain. Karena main catur siapa yang mau disalahin, orang kita sendirian. Salah-salah sendiri, goblok-goblok sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Utut. Jadi memang setiap hasil yang diharapkan tuh harus ada usahanya. Yang di skip ya, karena cukup banyak. Kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Mas Mukti. Ini apa nih rekomendasi dari Pak Utut agar kita itu bisa mengurangi blunder? Jadi mungkin ada latihan khususnya begitu Pak? Serius dari Mas Mukti, bagaimana caranya mengurangi blunder? Blunder tidak bisa datang serta-merta. Artinya dalam posisi yang mudah, udah menang segalanya, tiba-tiba blunder. Blunder hanya terjadi pada posisi sulit. Ini persis seperti kehidupan. Seorang presiden akan menghadapi posisi yang sulit, langkahnya pasti ada blendernya. Tetapi kalau lagi gampang, panen melimpah, ekonomi stabil, moneter stabil, fiskal bagus, penerimaan pajak bagus, nggak akan keliru dia. Tetapi ketika dihantam posisi sulit, potensi blunder. Bagaimana mengatasi supaya ini tidak blunder? Nah, yang pertama, ada patokan umum buah mana yang harus digerakkan. Ini memang agak sulit nih kalau ada papan demo.
buah mana yang harus digerakkan supaya tidak blender. Gitu. Ah, ini saya cerita nih. Nah, ini posisinya seperti ini tahun 96, persis tanggal 17 Agustus saya melawan Yantiman Belanda. Grandmaster Yantiman waktu itu world number 2, best of the West in the West. Jadi saya jalan benteng G6 Skak, Raja F5. Ini langkah blender. Nah, harusnya yang benar Raja F7, benteng rajanya ke F7, benteng makan H6, Raja G7, benteng G6, Raja F7, walaupun tetap putih menang. F5, benteng H8, H6. Tinggal E4, Raja F3, Raja F4, kuda F3, kuda G5. Itu dicatur yang kita sebut konsep. Nah, dalam keadaan demikian, Timan mengadu nasib Raja F5. Tadi pertanyaan Mas Nungki ya, Nungki atau Mas Mukti, saya jalan ini. Ini sebenarnya blender. Karena apa? Sebenarnya seandainya saya jalan kuda D2 F1, putih langsung menang. Kuda G3 skakmat, nggak bisa dihindari oleh Timan. Nah, dalam keadaan ini blender tetapi yang tidak fatal. Saya tetap menang. Kemudian beberapa langkah kemudian menang. Kalau kuda D2 F1 menang. Saya jalan benteng makan H6, Timan D5, pukul, C4, Raja B7. Akhirnya putih menang, karena putih menang 2 bidang. Ibu Bapak, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa blender itu juga dipengaruhi oleh mindset sebelumnya. Putih ke sini mau makan bidak H6. Nah, ini contoh bagaimana blender terjadi. Tetapi ini blender yang tidak fatal. Masih bisa diobatin dan menang. Bagaimana menghindari itu? Salah satu jawabannya adalah bahwa mindset kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi sebelumnya, bahwa selalu kita berpikir pada posisi terkini, langkah terbaik yang bisa kita hasilkan. Mbak Nadia ini pasti sekolahnya pinter banget, bisa cepat menyimpulkan. Ya. Baik, jadi dan jangan lupa setiap sebelum melangkah bismillah begitu ya Pak, agar tidak blunder. Ini ada lagi Bapak pertanyaan dari Mas Casi, itu juga mengadakan turnamen-turnamen yang bisa diikuti oleh masyarakat umum seperti itu di daerah-daerah. Dan kalau ingin mendapatkan infonya itu bisa, mungkin ada websitenya begitu Pak, atau di mana? Ya, kita bikin, tadi saya lihat namanya Mas Mukti yang orangnya dari DJP 15. DJ itu kan Dijen Pajak. Artinya, adakah turnamen? Kita menggelar setahun sekitar 70 turnamen di seluruh Nusantara. Yang dibiayai PB yang besar-besar, kerjasama dengan Jawa. Tahun ini semua kita cancel, termasuk PON yang di Papua, serta Kejurnas Junior yang sudah harus berjalan di awal Juli ini di Bangka Belitung. Bagaimana caranya tahu? Nah, selama pandemi COVID ini, PB Percasi bikin turnamen online. Setiap minggu, non-stop selama 15 minggu. Jadi, coba aja nanti pergi ke, di sini ada Pak Faisal, ya, teman dari STAN juga, yang pengurus PB, nanti bisa ditanyakan ke beliau. Saya nggak begitu tahu websitenya apa, tetapi ada. PB Percasi reguler, mulai kayak tahun lalu tuh kita bikin kejuaraan junior Asia di Solo, Java Chess
festival, Java Grandmaster, turnamen, hampir setiap tahun ada. Cuman ini kapan pandemi? Karena catur kami tidak bisa mengambil resiko yang terlalu besar. Kita ada di dalam satu gedung, dan catur itu nggak bisa mainnya 10 menit, Pak. Mainnya bisa 3 jam, 4 jam. Jadi kalau ada penularan, disitulah penularan yang paling dahsyat, karena jaraknya ya seperti ini, dekat. Ya begini nih kursinya, jadi kita belum ketemu caranya kecuali virtual. Apakah virtual ini bisa menghasilkan gelar? Tidak. Dia hanya untuk lebih kepada supaya teman-teman bisa terus main. Sebagian takut dibantu, tetapi yang jelas tanding yang benar adalah yang saling berhadapan. Terima kasih. Baik, jadi memang sebenarnya untuk turnamen catur ini ada banyak sekali diselenggarakan seperti itu ya. Tapi mungkin di sini menambahkan untuk rekan-rekan yang masih kesulitan mendapatkan info, itu kalau tidak bergabung di percasi daerahnya, bisa mungkin join di grup Facebook, itu sering di-share info-infonya, atau Telegram. Sekarang sudah banyak sekali grup-grup yang bisa diikuti dan membagikan info-info catur ini. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak. Saya juga belum dengar. Dari Bang Freddy Sinaga, apakah ada video mengubah regulasi permainan agar hitam yang melangkah duluan? Ini benar tidak ini, Pak? Ini Pak Freddy Sinaga, apakah mungkin hitam jalan dulu? Nggak mungkin lah. Kalau main sesama temen asal jalan ya boleh, tetapi regulasi ini udah baku. Bahwa yang jalan putih duluan, hitam jalan belakangan. Itu sebabnya orang yang pegang buah putih selalu diuntungkan. Kayak main tenis diibaratkan yang pegang buah putih servis lebih dahulu. Biasanya yang mengendalikan arah pertandingan itu buah putih. Jadi Pak Sinaga, pertanyaannya jawabannya seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya. Ya nggak apa-apa lah kalau catur putih duluan ya. Ini bukan berarti rasis ya. Ini memang aturannya sudah bagus seperti Bang Hidayat. Jadi dulu pertama kali Pak Utut ini main catur karena hobi atau ada motivasi apa ini, Pak? Nah, ini Mas Hidayat pasti juga lulusan STAN. Saya lahir tahun 65. Saya lahir di Kota Besar Jakarta, saya tinggal di Gang Ketimun situ di Blok A. Saya nggak bisa permainan yang lain. Dahulu tuh main layang-layang, main kelereng. Layang-layang naikin aja nggak bisa. Saya megangin benangnya kakak saya almarhum. Dia yang naikin begini. Nah, terus main kelereng juga nggak gape kata orang. Dari sini ke sini aja nggak kena. Nah, suatu ketika saya dikenalkan oleh ayah saya almarhum permainan catur. Nah, inilah mungkin yang disebut bakat. Kok ketika main catur kayak ada jiwanya. Saya main dari kampung ke kampung, lawan tukang jahit, terus lawan tukang obras, dari sana ke sana. Kalau di kampung kan mesti yang jago catur orang Batak. Tuh lawan Batak sana. Kalau udah menang, lawan yang sana. Artinya keliling begitu. Nah, dari situlah, apakah dulu ada gurunya? Tidak ada. Saya mulai main catur tahun 72 dan bertanding terakhir tahun 2016 di Olimpiade Azerbaijan. Selama karir saya juara di 18 turnamen internasional. Saya pergi ke 98 negara di 5 benua. Yang paling dingin di Iceland, ibu kotanya Reykjavik. Yang paling selatan di hemisfer di Buenos Aires, ibu kotanya Argentina. Yang paling kecil saya bertanding di Pulau San Martin di Kiribia, yang paling megapolitan. Nah, sekali lagi, sebetulnya catur ini olahraga yang paling tidak mengenal ras, agama, sepanjang kita sehat, sepanjang kita mau bekerja keras, peluang itu sebetulnya ada. Baik, jadi itu tadi saat ini begitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bang Danang BJP 04.
ini pembukaan catur untuk putih yang paling nyaman atau mungkin untuk dipelajari lebih rekomendasi itu apa begitu? Hemat saya yang paling memungkinkan putih memanfaatkan keunggulan sebagai pengendali yaitu E2E4 atau D2D4. Itu sebabnya yang disebut sentrum. Petak E4, D4, E5, D5 itu yang disebut sentrum. Sentrum itu pusat pertempuran. Kalau bahasa Belanda, sentrum itu kan pusatnya. Jadi kalau arah binagraha ya E4, D4, E5, D5. Nah, misalnya kita melangkah pertama H2, H3. Tapi ini peri-peri, ini Ciputat nih. Wilayah rumah saya, malam-malam ada tukang bawa kangkung. Ya penting juga, tetapi E2, E4, D2, D4 itulah pusat pertempuran. Jadi kenapa orang baik juara dunia maupun juara RT banyak main di depan itu. Karena disitulah pusat pertempuran. Nah, ini seperti ini. Kenapa aja kalau H2, H3 nanti langsung apa-apa. Inilah sentrum. F2, G5, G3, 2. Itu yang namanya sentrum. Tapi kalau di 3 di H1 bahkan beda dari 2E4, D2D4, E5, D5. Rokade. Habis itu mengembangkan buah ke petak-petak strategis. Yang keempat, baru menyusun babak tengah untuk menggempur pertahanan lawan. Baik, jadi itu tadi jawaban dari Bapak Grandmaster Utut Adianto. Jadi sesuai dengan konsep bermain catur begitu ya Pak. Yang pertama kita harus menguasai pusat terlebih dahulu, lalu pengamanan raja dengan rokade, baru selanjutnya perkembangan perwira dan menyusun strategi untuk melawan. Baik, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bang Aditya Warman. Ini Ketua Pion Pamungkas, Pak. Jadi komunitas caturnya DJP. Pak Utut, apakah kita perlu mempelajari Mr. Random Chess seperti itu? Oh iya. Pak siapa namanya Pak? Mudah-mudahan Ditjen Pajak tahun ini bisa memenuhi harapan Menteri Keuangan. Soalnya nggak terlalu banyak. Tetap apakah Mr. Random ini ke depan masa depannya baik? Sebagai selingan, iya. Pemahaman random ini susunan buahnya berbeda seperti ini. Dia bisa begini. Dan seterusnya. Artinya dia ingin melimitasi teori pertahanan atau pembukaan yang sudah sedemikian masif dibantu oleh komputer. Ini idenya dari almarhum Bobby Fischer, juara dunia dari Amerika. Kalau ada kejuaraan dunia Fischer Random, saya yakin potensi pecatur Indonesia lumayan baik. Karena dasarnya kita diberikan oleh Tuhan kemampuan merekonstruksi buah maupun kreativitas yang tidak kalah dari Eropa. Tetapi kita kalah dari disiplin belajar, kita kalah dari disiplin latihan. Nah kalau ini tidak perlu dilatih, dia lebih banyak ke basic instinct. Ini basic instinct bukan filmnya Glenn Close, tetapi ini basic instinct bahwa ini apa yang harus digerakkan pada saat itu. Jadi kalau Fischer Random, kalau misalnya teman-teman Ditjen Pajak mau bikin turnamen, boleh aja. Kita belum pernah punya ada turnamen Fischer Random Chess.
bikin lebih susah lagi gitu ya Pak. Bisa mungkin ini untuk tahun depan hari uang pertandingannya dibikin pistol random gitu ya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan juga. Apakah ada rekomendasi buku-buku tertentu Bapak untuk catur? Untuk perorangan. Oh ya. Kalau untuk buku catur itu yang kalau memang mau jadi Grandmaster kelas dunia itu Sahovsky Informator. Sahovsky Informator itu terbitan Yugoslavia. Sekarang udah sampai volume yang ke 140. Jadi ini terbit dari tahun 67. Selain Sahovsky Informator ada Basford Chess Opening maupun Modern Chess Opening. Selain itu juga ada buku bahasa Indonesia yang lumayan baik dari Pak Sam Ayal maupun Jamil Jamal, adalah teknik-teknik dasar bermain catur. Tetapi sesungguhnya karena sekarang ini zaman informasi meluber bahkan kayak lautan, saking sulitnya kita memilih, itu yang saya sampaikan. Kalau mau menambah khasanah, belilah bukunya Kasparov, My Great Predecessor, volume 1, 2, 3, 4. Selain itu Bobby Fischer, My 60 Memorable Games, dan juga bukunya Garry Kasparov yang tadi, My Great Predecessor. Itu kalau itu udahlah komplit. Ya kalau mau memfotokopi, di rumah saya ada sekitar 4.000 buah buku catur, di sekolah catur ada sekitar 200 buku catur, di klub catur Japa ada sekitar 150 buah buku catur. Jadi nggak usah khawatir. Baik, jadi rekomendasi buku bagus tuh banyak sekali, tapi yang penting setelah dibeli jangan lupa dipelajari, begitu ya Pak? Nah ini yang benar kalimat Nadia ini, karena orang Indonesia sekarang kemampuan membacanya sampai titik nadir. Senangnya main thread online itu, geser. Ini apakah ada tips and trik khusus untuk catur blitz seperti itu? Karena mungkin kalau catur blitz kan sering kitanya nervous gitu ya Pak, jadi ada langkah yang selip gitu. Tips untuk main blitz. Gimana Nadia tadi? Iya benar. Oh ya. Bagaimana tips untuk main catur blitz? Catur blitz itu catur kilat. Blitz dari bahasa Jerman, blitz. Makanya sering ada blitzkrieg, serangan kilat. Blitz ini kalau di kita buat gambar cahaya kalau di kamera. Tapi sekali untuk bagian dari yang refreshment, yaitu catur kilat 3 menit. Bagaimana menghindari kesalahan di blitz? Nah, blitz ini biasanya orang yang udah catur lamanya, sudah kuat, catur klasiknya, baru main blitz. Bisa nggak orang yang pemula main blitz? Ya bisa aja, tapi saya pastikan buah-buahnya pasti pada jatuh semua. Karena naruh buah aja belum antep dia. Tetapi bagaimana menghindari ya catur klasiknya diperkuat dulu. Kalau catur klasiknya diperkuat, otomatis blitz-nya juga bisa. Terima kasih. Baik, seperti itu tadi ya Bang Alex, sudah paham ya Pak? Ini calon juara lagi nih. Baik, terima kasih untuk Bapak Grandmaster Utut Adianto yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya hadir bersama kami dan membagikan ilmunya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya dan juga menjadi amal bagi Bapak Utut seperti itu ya Pak. Baik, ini sebelum kita penutup, kita foto bersama dulu ya, bareng sama Pak Utut. Boleh teman-teman untuk kameranya diaktifkan? Semua. Ya. Yang masih off. Nah, rambutnya dirapi-rapiin dulu boleh.
Ini ada Bang Den 7 nih sambil tengkurap ya. Sudah siap Kak Talita untuk screenshot? Pak Faisal silakan. Bang Haryo di sini bisa Bang? Ya. Baik, siap. Satu, dua, cheese. Ya, halaman selanjutnya. Satu, dua, cheese. Masih ada lagi? Ya, halaman terakhir. Satu, dua, cheese. Sudah semua, Kak? Baik. Baik, akhirnya Abang, rekan-rekan semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya bagi yang sudah ikut bergabung bersama kami sore hari ini. Jangan lupa nanti malam, jam 8 malam, kita akan laksanakan turnamen online. Akan ada 3 piala, bagi 3 besar dan juga e-sertifikat bagi seluruh peserta. Pokoknya nanti dipantengin aja, langsung dipandu oleh rekan Faris, begitu ya? Ya, siap. Nah, mau ngingetin lagi untuk seluruhnya jangan lupa untuk join ya. Join di turnamen di Jepang. Nanti linknya bakal di-upload di grup WhatsApp. Teman-teman yang udah daftar. Baik, saya Nandia undur diri, jaga kesehatan, dan sampai jumpa nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak Alex, Nanda, Haryo. Waalaikumsalam. Makasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih.